Begitu juga mengharapkan pahalanya, betul-betul ingin mendapatkan pahala jihad, ya. Kemudian juga ingin mendapatkan pada saat mati masuk surga karena mati syahid. Serta juga selalu semangat, maju, tidak pernah memiliki sifat pengecut, tidak pernah mundur, ya. Kata penulis ini, hadits ini menerangkan tentang keutamaan mati di jalan Allah dengan syarat sabar, mengharapkan pahala, maju dan tidak mundur. Kalau dia memenuhi kriteria tersebut, maka gugurnya akan menghapus semua dosa-dosanya kecuali utangnya. Lalu ada alasannya kenapa utang tidak dimaafkan? Karena hutang berkaitan dengan hak-hak manusia. Sedangkan hak manusia apabila tidak diselesaikan di dunia, pasti akan dihisab pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi." Barang siapa, kata Nabi SAW, yang menzalimi saudaranya, atau pernah menzalimi saudaranya, maka hendaklah yang meminta kehalalan darinya di dunia. Karena di sana nanti di akhirat, tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak bisa negosiasi dengan uang. Sebelum kebaikannya nanti akan diambil oleh dan diberikan kepada saudaranya itu, karena ada tuntutan-tuntutan. Lalu jika dia sudah tidak punya kebaikan, dan masih ada lagi yang menuntut, maka kejelekan saudaranya akan ditimpahkan kepada dia. Ini berarti menandakan bahayanya ya orang kalau memiliki permasalahan dengan orang lain selama di dunia. Nah, ini berat sekali, gitu kan? Ini berat sekali. Oleh karena itu jangan pernah, ini sering kami bahasakan ya, jangan pernah menuju ke akhirat dengan membawa dua hal, tapi bawalah dua hal yang lainnya. Jangan pernah menuju ke akhirat membawa dosa dan musuh, ya, karena ini berat bagi kita. Dosa-dosa akan memberatkan kita nanti, na'udzubillah. Segera taubat. Tadi di awal pembukaan materi kita sudah kita sampaikan, ini hari yang luar biasa di mana Allah masih berikan kesempatan kita sebenarnya untuk menambah amal soleh kita dan juga memohon maaf kalau kita punya kesalahan. Mumpung masih hidup, ya. Karena kata Nabi SAW, taubat itu diterima selama orang ruhnya belum sampai ke kerongkongan, ya. Masih bisa dimaafkan. Segera bertaubat gitu. Maka ini akan bisa mendapatkan pengampunan, ya. Tapi kalau dia tidak bertobat, ini akan ada masalah nanti bagi dia pada hari kiamat nanti. Begitu juga dengan musuh. Jangan selalu sibuk gosipin orang, fitnah orang, yang mencaci maki orang lain, mengambil haknya orang lain. Karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti tidak akan mencampuri buku amal yang berhubungan dengan makhluk sampai pemilik haknya memaafkan. Begitu Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Kalau buku-buku amal, nanti akan ada satu buku amal yang Allah SWT tidak akan ikut campur di situ. Ya, itu adalah berhubungan dengan makhluk sampai pemiliknya memaafkannya atau meridokannya. Nah, maka Nabi SAW ingatkan di sini, siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia, selesaikan di sini. Karena kalau di akhirat dia bawa permasalahan itu tidak akan, ya, tidak akan ada lagi bisa negosiasi di sana. Tidak ada dirham, tidak ada dinar. Jadi nggak berlaku lagi rupiah, dolar, real, apalah euro, nggak ada lagi berlaku di sana. Ya. Karena itu dia harus selesaikan di sini. Kalaupun saudaranya minta negosiasi dengan dibayar dengan uang, bayar dengan uang supaya dia tidak tuntut pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, sebelum nanti pahalanya yang diberikan. Dia yang sibuk sholat, dia yang sibuk puasa, dia yang sibuk hadir majelis ilmu, bakti orang tua, lalu yang nikmati adalah orang-orang yang dia zalimi. Kalau tidak punya pahala yang cukup, karena kezalimannya besar, maka akan dibebankan pada dia dosa yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain yang zina, orang lain yang riba, wa na'udzubillah, lalu dia yang menanggung hukumannya di neraka. Nah, ini kan kerugian yang luar biasa. Nah, itu sebabnya hutang ini masuk dalam salah satu haknya makhluk. Jadi walaupun mati syahid mulia, tidak akan bisa memaafkan utang tersebut. Jadi semua berhubungan dengan hak-hak makhluk, ini harus segera kita selesaikan. Apalagi kalau orang mau pergi berjihad, ya, harusnya dia segera meminta maaf, mengembalikan hak-hak orang lain, gitu kan. Ada beberapa sahabat pernah belum diizinkan oleh Nabi SAW pergi jihad karena ada utangnya, sampai dia melunasinya, gitu. Ya. Kalau perlu ada yang bantu untuk melunasinya, karena memang ini berbahaya sekali kalau sampai dia terbunuh dan belum dimaafkan atau belum selesai utang tersebut. Jihad itu teman-teman sekalian juga terbagi tentunya menjadi beberapa bagian, ya. Ada jihad melawan musuh di medan perang yang tadi sudah panjang lebar kita jelaskan dan kapan dia menjadi wajib, ya.
Kemudian juga ada jihad melawan syaitan. Ya. Karena syaitan pun dilawan. Bisikan-bisikan itu butuh jihad. Ya. Kemudian juga jihad melawan hawa nafsu. Ya, dorongan-dorongan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Ini juga butuh mujahadah, jihad. Ya. Begitu juga, ya, kalau dalam pendapat sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, menuntut ilmu adalah bagian daripada jihad. Ya. Karena cukup banyak hadits yang berbicara masalah itu tentunya ya. Jadi jihad ini cukup luas sekali bahasanya, cakupannya meliputi banyak hal. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, jihad digunakan untuk melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan orang-orang fasik. Ya. Adapun melawan hawa nafsu, yaitu dengan belajar agama dengan benar. Sehingga dengan kita tahu, oh ini halal, ini haram, kita jadi ya, tidak mengerjakannya yang haram, dan kita jadi mengerjakan apa yang halal, atau menikmati apa yang halal gitu ya. Kemudian juga mengamalkan ilmu itu, kemudian mengajarkannya. Nah, ini bagian daripada jihad. Ya. Jadi pena-pena yang Anda pakai untuk menulis, menuntut ilmu, itu adalah bagian daripada hal yang luar biasa, karena untuk melawan hawa nafsu kita, jadi terkontrol nanti kepada hal yang dihalalkan saja oleh Allah SWT, dan yang haram semua kita jauhi. Adapun jihad melawan syaitan, kata beliau, dengan menolak segala syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan. Ada dua ya, ada dosa syubhat. Syubhat kita nggak tahu hukumnya, boleh nggak ya, tapi syaitan selalu membuat kita, nggak apa-apa deh, lakukan aja misalnya. Atau memang syahwat, untuk melampiaskan syahwat kita pada pelanggaran-pelanggaran agama. Nah, ini butuh jihad untuk melawan syaitan itu. Serta melawan orang-orang kafir dengan tangan, harta, lisan, dan juga hati di saat memang itu sedang dihadapi, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi ya. Adapun jihad melawan orang-orang fasik, orang-orang yang banyak jauh melanggar dari agama, pelanggaran agama, dan memang mereka sengaja mengajak manusia untuk jauh dari agama, maka dengan ya, tangan, lisan, dan juga hati, kata beliau. Ya, maksudnya dengan kita mendakwahi mereka, kita menulis tulisan, ya, kita dengan lisan, kita mendoakan, memungkiri dengan hati kita. Dan perkataan Ibnu Hajar rahimahullah ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadlah kalian melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa, dan juga lisan kalian. Jadi memang ada perintah dalam agama untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi tentu dengan adab-adab dan tata cara yang sudah dipandu oleh agama. Tidak boleh kita berjalan semau kita sendiri. Ya, harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Baik, jihad ini cukup banyak keutamanya selain tadi yang sudah disebutkan ya. Akan ada pembersihan dosa dalam surah Shaf ya. Juga ada hadis Nabi SAW tadi yang sudah kita bacakan, akan dibersihkan dosa-dosanya orang yang melakukan kecuali utangnya. Yang tadi sudah kita bacakan hadisnya. Ada hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentunya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ya'dilul jihad fi sabilillah azza wa jalla. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala apa? Pahala dari amal apa yang bisa menyaingi pahala yang didapatkan dari orang yang sedang berjihad di jalan Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Qala la tastati'una. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian tidak akan bisa ya, mengerjakan amalan yang setara dengan jihad. Kalau mau disamakan ya, maka itu akan sulit sekali. Qala fa'adu alaihi marrataini aw thalath. Maka penanya mengulangi itu sampai 2 atau 3 kali, tetap menanyakan. Kullu dzalika yaqul la tastati'una. Semua itu jawaban Nabi SAW sama, kalian tidak akan bisa menemukan ada amalan yang bisa setara dengan jihad itu. Wa qala fi tsalitsa, dan setelah yang ketiga itu barulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mathalul mujahidi fi sabilillah kamathalis sha'imil qa'imil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamihi wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah ta'ala. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang berjihad jalan Allah, kenapa tidak bisa disaingi? Karena seperti orang yang terus berpuasa, terus saja sholat, tidak pernah berhenti, dan khusyuk dalam membaca ayat-ayat Allah, dia tidak berhenti dari puasa dan sholatnya sampai pahalanya, maksudnya, sampai orang yang jihad itu pulang dari medan perang. Jadi begitu Anda keluar dari rumah Anda untuk berperang di jalan Allah SWT, maka di saat itu Anda sudah langsung ya terhitung sholat non-stop.
Seperti sholat yang tidak ada, salam langsung berdiri lagi, salam langsung berdiri lagi. Seperti orang yang puasa non-stop, setiap hari puasa, begitu terus, ya, sampai kembali dari medan perang. Jadi kalau dia misalnya setahun di medan perang, yang seperti setahun itu dia terus sholat tidak pernah berhenti, ya, seperti walaupun dia beraktivitas lain, walaupun dia makan, walaupun dia istirahat, tapi dihitung seperti dia sedang sholat dan seperti orang yang terus berpuasa tanpa membatalkannya. Ini luar biasa.